Orang Irian itu dia mencintai semua orang. Asal jangan disakiti. Wah, tuh. Jangan dijanji-janji palsu. Sebenarnya mereka lembut hatinya, penyayang. Selembut walaupun rambut kami keriting, hitam, keling, tetapi hati adalah Indonesia. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, alhamdulillah saya siang ini akhirnya terobati kerinduan bersama guru saya Ustadz Fadlan Garamatan, dai pedalaman Papua. Masih ingat ya kisah bagaimana ribuan suku-suku pedalaman masuk Islam? Ustadz Sabun Mandi, masih ingat? Masya Allah. Dan beliau alhamdulillah sedang membangun Masjid Agung AFKN, besar, gagah, megah, dan difokuskan untuk mencetak anak-anak pedalaman menjadi penghafal Quran, menjadi dai, menjadi ulama, menjadi pejuang Quran. Nah, sekarang saya ada di masjid itu. Teman-teman mau lihat seperti apa? Saya akan ajak keliling dan tentunya nanti tolong jangan sungkan-sungkan untuk men-share tombol bagikan. Bagikan ke banyak orang, maka setiap orang yang melihat dan kemudian berdonasi, maka kita pun mendapatkan pahala mengalir abadi selama-lamanya. Kita sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ini. Alhamdulillah. Mau ngelihat masjid kita. Insyaallah ini langsung dari bawah ya, kita lihat ya. Lihat bagaimana nanti kita sampai langit atas ya. Ya, teman-teman, siapa yang paling duluan sholat subuh? Orang-orang Papua, orang-orang Nuar. Bayangkan kalau di sana tidak ada yang azan. Pesantren ini dibangun dalam rangka itu, ya, supaya mengumandangkan azan dari negeri paling jauh, negeri paling timur Indonesia. Alhamdulillah, masya Allah. Ayo, awas hati-hati. Allah. Ini ruangan apa, Ustaz? Ini ruang utama masjid. Ini ruang utama. Masya Allah. Imam di sebelah? Imam di depan. Ya Allah. Ini imam. Ruang utama. Imam mati di depan, Ustaz. Imam lagi di sana. Ini ruang utama sholat. Menampung berapa santri? 7.000. 7.000. Jadi kalau mimpi jangan tanggung-tanggung. Saya buat pesantren berapa santri? 1.000. 7.000. Seluruh lantai 7.000. Enggak. Lantai fokus di atas ini. Lantai ini saja. Ya, karena satu saf pertama ini 200 orang. Satu saf 200. Iya, satu safnya 200. Kira-kira 40 ke belakang. Oh, 40. Iya. Mimpi besar. Bangunannya seperti apa, Ustaz? Bangunannya 40 kali 40 kali 40 tinggi 29 meter kan. 29 meter. Gagah perkasa. Masya Allah. Gambarnya seperti apa supaya orang dapat bayangan? Dengar-dengar kayak Ka'bah. Bentuknya jelas Ka'bah. Masya Allah. Ka'bah. Dan di luar sudah dibuat tempat persiapan untuk tawaf. Tawaf. Jadi makin rindu nih umroh nih, aduh. Jadi kalau orang tidak pergi umroh musim Covid, olahraga di sini sambil terapi. Bener tadi nyambung. Sambil terapi. Kemudian kalau apa yang unik lagi dari bangunan masjid ini nanti? Selain isinya adalah santri Papua, santri Nuar. Di bawah depan imam ini ada air. Di depan imam ada air. Di bawahnya ada ikan. Ikan-ikannya. Dan ada mesin pengolah air yang dibacakan ayat oleh imam dan diaminkan oleh jamaah itu diolah menjadi air minum. Ya Allah, jadi seluruh santri minum air doa. Air yang dibacakan dari mana diambil? Nanti di Hajar Aswad yang dibuat di bawah. Masya Allah. Jadi ini ada air. Terus air itu didoakan. Didoakan. Terus dia menggunakan mesin di bawah ditarik ke belakang. Ya. Nanti dia minum di Hajar Aswad. Dari replika. Setiap orang boleh minum itu? Boleh. Berarti kalau orang berwakaf datang ke sini ngambil air itu boleh? Minum boleh. Masya Allah. Karena itu sudah menggunakan mesin yang pH-nya di atas 12. Wah, itu air sehat banget itu. Jadi itu belum pernah saya dengar masjid
Jadi itu kayak zam-zamnya. Ya, sebenarnya zam-zam tidak bisa dirubah oleh siapapun. Iya, pasti tidak bisa. Kalau Tapi cuma inspirasi. itu, tetapi kita nggak usah minum air zam-zam. Ada sejenis kayu saja kita masukkan di dalam air biasa, Iya. berubah seperti zam-zam. Bahkan listrik bisa menyala. Berarti bagus ininya ya, energinya. Energinya. Ya Allah. Ini keren banget bener. Kalau tadi saya tanya apa Ustadz yang unik. Selain itu Ustadz, apa lagi Ustadz? Pas sholat ada ikannya, ikan itu biasa. Tapi kalau air tadi luar biasa itu. Besarnya luar biasa. Bangunan bentuk Ka'bah itu juga luar biasa. Terus di atasnya kan ada kelas. Ya. SD, SMP, ruang mukoyam Quran di atas. Percepatan hafalan. Jadi ini perpaduan antara bangunan sekolah dan masjid. Jadi dia nggak boleh. Jadi bukan terpisah. Dia nggak berpisah. Mereka hanya keluar masuk jam 7.30. Duha selesai, Ya. belajar. Duhur, selesai duhur makan. Selesai makan balik lagi. Dia nggak boleh. Dia baru kembali ke kamar jam 5. Jam 5 baru boleh pulang. Berarti seharian di masjid. Di masjid. Oh, iya ya. Kan selama ini ya masjid. Ruang sekolah. Sekolahnya. Ustadz Fadlan itu kalau soal konsep ya, dari dulu ya beliau ini Masya Allah banyak apa ya, hal-hal yang kadang-kadang saya iya ya. Punten ya teman-teman, mohon maaf ya, karena jangan ngecilin orang pedalaman. Mentang-mentang orang pedalaman, antum beliau Instagram punya loh, ya. Beliau punya YouTube, beliau Masya Allah dakwahnya luar biasa. Dan sekarang lagi ngambil doktor, doktor ekonomi syariah. Jadi sebentar lagi Doktor Kiai Haji Fadlan Garamatan, HC, honoris causa. Wah, Masya Allah. Jadi ini SMP, SMA? SD, SMP, SMA, ruang mukoyam. Percepatan. Jadi percepat satu minggu dia bisa sudah dapat 1 juz. Kalau selain anak-anak pedalaman Papua boleh masuk sini? Sekarang kita sudah buka. Bahkan terutama anak-anak yatim, mualaf yang dikejar oleh orang tuanya, tidak disukai oleh keluarganya. Boleh ke sini. Kita bawa. Sini. Gratis. Anak pedalaman gratis. Semuanya gratis. Antum bisa bayangin nanggung 8.000 makan orang setiap hari. Kita sudah biasa kan. Ya Allah. Sat, kenapa Sat harus ada masjid segini? Kan dulu antum dari pedalaman ke pedalaman. Saya ngelihat dulu naik kapal tongkang, sabun mandi. Sekarang jadi berubah begini, maksudnya kok jadi tersentral gitu? Apa nggak balik lagi? Pertama, ini sentral untuk hijrah. Hijrah pertama akidah yang benar, tauhid yang kuat. Yang kedua Islam yang betul-betul penuh dengan rahmat. Yang kedua kekuatan kebangsaan juga dibangun dari sini. Nah, itu penting tuh. Kekuatan kebangsaan itu di mana dia orang Indonesia yang cinta betul-betul Indonesia, mendalami Qul huwallahu ahad, di dalamnya ada ketuhanan Maha Esa, yang harus kuat. Bukan ngaku-ngaku ya. Nggak boleh menerjemahkan lalu melakukan. Kita nggak boleh demikian. Dan kita sungguh yakin lah, siapapun presidennya dari Republik ini, dia tidak bisa membangun keadilan kecuali presidennya dari Irian. Gitu. Karena orang Irian lebih mencintai semua orang. Karena pertama kali. Ya, dari terlepas dari timur, tapi orang Irian itu dia mencintai semua orang. Asal jangan disakiti. Wah, tuh. Jangan dijanji-janji palsu. Oh, berarti mereka ngamuk itu ya karena janji palsu. Nah, terjemahkan. Waduh, pantas mereka ngamuk. Iya. Pesan almarhum dulu ya. Kepala suku pernah bilang jangan hanya bangun Makassar saja gitu ya. Bangun Papua. Oh, sebenarnya mereka lembut hatinya, penyayang. Selembut walaupun rambut kami keriting hitam keling, tetapi hati adalah Indonesia. Allahu Akbar. Jadi bagian dari Indonesia loh, ya. Masya Allah. Jadi gini Sat, dulu kan dakwah ke pedalaman. Jadi sekarang maksudnya disentralkan dakwahnya gitu. Ya, disentralkan. Kenapa dibawa ke Jawa? Kan, karena mengambil metode Mekah, Madinah, terus Madinah ke Mekah lagi. Penaklukan lagi. Oh gitu. Nah, sekarang menjadikan ini menjadi kerajaan dakwah di ibu kota provinsi, di ibu kota Republik Indonesia, yaitu di daerah Bekasi, dengan tujuan supaya saudara-saudara kita yang
dari Jawa, dari mana yang mungkin tidak pernah melihat anak Irianya membaca Quran, mereka nggak usah jauh-jauh, datang ke sini. Nggak usah terbang ke Nuar, Papua, ya. Jauh-jauh datang ke sini, hafiz Quran semuanya. Sampai sekarang, Zat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi bidan. Terus apa lagi selain itu? Ada yang tentara jenderal. Dicetak kalau hari. Luar biasa. Malu saya nggak ada apa-apanya kalau udah sama beliau deh. Sat, kalau mau naik ke atas, Sat, dari mana, Sat? Kita lewat sini. Ayo. Insya Allah. Wah, luar biasa. Iya ya, 200 satu. Wih, bisa ya. Tadi kirain paling-paling cuma 3.000. Ini liftnya. Nanti liftnya. Lift. Masya Allah. Ini lantai sekolah. Lantai SD. Iya, ini SD. SD kita naik lagi. Ya, kita naik lagi yuk. Total luas lahan? 32 hektar. Tuh, lihat pemandangan. Masya Allah, indah banget ya. Bayangkan kalau teman-teman punya saham di sini. Saham apa? Saham wakaf. Bayangkan jutaan anak Papua hafal Quran. Bayangkan jutaan anak Papua tercerdaskan. Mereka akan pulang ke daerahnya, membangun Indonesia dengan Al-Quran. Ayo, saya mengajak sahabat semuanya wakaf di masjid ini. Kita punya saham di sini, saham akhirat yang tentu tidak satu orang pun yang bisa menghentikan pahalanya kecuali Allah mengalirkan seluruhnya terus sampai kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa ini. Ini lantai 3, Sat. Lantai 3. Ini untuk SMP. Ini SMP. Sekarang lagi pembangunan SMA. Nah, lantai paling atas? Ruang mukoyam. Untuk percepatan hafiz. Percepatan tahfiznya. Masya Allah. Jadi 1 minggu sudah bisa satu orang mencapai 3-4 juz. 1 minggu? 1 minggu. Nah, saya kemarin dengar kabar, santri berapa kali khatam kemarin tuh? Setiap tahun itu ada peningkatan. Ramadan tahun lalu itu 3.500 kali khatam. Ya Allah. Wah. Waduh. Baru pertama dengar itu. 1 bulan 27 hari. 27 hari 3.500 kali khatam. Berarti seharinya itu 100 kali. 150. Teknisnya gimana? Teknisnya adalah seluruh santri dibagi kelompokan. Iya. Satu kelompok berapa orang. Jadi nanti 5 orang berarti dia 5 orang harus dapat 5 juz. Iya. 5 juz. Ya, kali kalau ada santri Ikhwan umpama 400, iya. 4 dibagi 5. Iya, 200 kali. 200. Iya. Nah, kalau itu 200 dibaca sekali. Iya. Nah, itu belum akhwat. Iya, berulang. Masya Allah, iya. 3.500 kali khatam. Berarti untung juga ya kalau kita infak di sini. Mereka hafalin Quran, mereka baca Quran, kita pun dapat pahala. Kan tidak saja membaca Quran, memulai dengan mendoakan seluruh orang yang berinfak. Itu baik yang spesial. Namanya dibaca ataupun yang belum ada jodohnya, yang belum ada keturunannya, yang sedang didoakan sakit, semua. Didoakan. Habis khatam, doakan. 3.500 kali doa. Wow, berarti tiap tahun naik terus tuh? Tiap hari. Kita tahun ini rencana 4.000. 4.000? 4.000 karena ada penambahan santri kurang lebih 350 orang lagi. 350 orang. Dan semuanya laki-laki kali ini. Laki-laki kita terima lebih banyak. Ya Allah. Dari usia? Usia 6 tahun sampai 9 tahun. 6 sampai 9 tahun. Masya Allah. Kalau yang SMP? SMP dia tinggal melanjutkan aja. Kita nggak nambah. Ya, kita perbanyak ibtidaiynya karena proses percepatan hafal. Tinggi ya, Sat ya? Iya. Ini belum selesai ini. Mukhayyam berarti atasnya. Ini masih naik kelas SMA dulu. Oh, ini mulai SMA? Ini naik kelas SMA. Naik lagi? Ruang mukhayyam baru naik lagi. Apa ini atap?
Masya Allah. Atap itu di atas nanti ada ruang untuk Saya bayangin hidroponik di atas. Ya Allah. Sayur. Saya bayangin gagahnya. Tuh, kebayang udah. Masya Allah. Bentuknya Ka'bah, ada liftnya, ada tempat tawafnya, terus jadi ada air yang didoakan. Antum bisa ngambil. Ayo kita percepat ya, biar selesai pembangunannya ya. Bantu doa, bantu wakaf ya. Ajak ayah, ibu, keluarga semua wakaf. Terapi ya. Minimal terapi ke sini. Ada terapi kesehatan juga di sini, jadi satu kawasan integral. Ya, ada ini juga Ustaz, arena olahraga? Ada. Ada pacuan kuda, ada stadium, ada kolam renang. Masya Allah. Indah banget. Ada panah. Panah juga ada mana. Masya Allah. Jadi kalau mau ketemu santri Papua, hafal Quran gak usah jauh ke sana, Mas Ustaz Fadlan. Kesini aja main langsung ketemu. Ya teman-teman ya. Kita doakan cepat selesai dan kita pun bisa punya saham wakaf di sini ya. Saham wakaf ya. Dan yang punya mobilnya nggak pakai, jual aja wakafin gitu. Tadi saya udah bilang ya, daripada antum masuk rumah sakit, ya kan? Mendingan uang rumah sakitnya diwakafin, antum diterapi di sini. Untuk apa? Jaga kesehatan. Karena menjaga jauh lebih baik. Ya. Alhamdulillah, teman-teman. Hidup ini cuma sebentar, ya. Besok kita akan pulang kepada Allah. Apa yang akan kita wariskan? Jika ilmu kita tidak miliki, jika anak juga belum tentu pasti akan menjadi soleh. Ada satu harapan bagi kita, berwakaf. Berwakaf untuk masjid yang akan membangun peradaban Indonesia dari timur. Masjid Agung AFKN Nuar yang dibangun oleh santri-santri pedalaman milik Ustadz Fadlan Garamatan. Sahabat semuanya, doakan, langitkan doa-doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan pembangunannya dan kita semua pun menikmati hasilnya di dunia dan di akhirat. Sampai ketemu lagi di Rubrik Kata UFK, terus belajar dan terus tetap menjadi sang penggerak perubahan. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.